Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, melanjutkan video tentang Dapodik 2022D ya, di mana untuk update-nya sudah ada, masalah invalid Sarpras juga sudah ada, kemudian solusi data dinamis juga baru saya upload 1 menit yang lalu pada saat saya membuat video ini tentunya ya. Nah, kemudian pada video kali ini kita akan membahas tentang apa sih atau gimana sih caranya mengatur tanah dan bangunan gitu ya. Karena teman-teman itu banyak yang dapodiknya itu masih asal-asalan mengisi masalah ukuran tanah dan bangunannya. Padahal sekarang ini di Dapodik 2022D ini dituntut untuk setiap sekolah itu mengisi ukuran tanah dan bangunannya dengan tepat, begitu teman-teman ya. Nah, jadi kita bahas dulu apa sih, caranya atau pemahaman kita tentang Dapodik untuk masalah tanah dan bangunan. Yang pertama itu tanah, di sini kita lihat ya bahwa sudah ada datanya tanah, kalau yang belum ada ya tinggal dibuat saja. Tanah ini adalah lokasi atau kepemilikan area tanah milik sekolah kita atau kalau saya swasta jadi milik yayasan ya, karena kan saya sekolah swasta gitu. Nah, ukurannya berapa sih, panjangnya berapa, lebarnya berapa, kemudian luasnya berapa, luas lahan tersedia itu berapa gitu ya. Gimana cara ngisinya? Nah, sebelum mendetail ini, membaca atau mengisi, teman-teman bisa klik tanda tanya ini ya. Nah, yang paling banyak ditanyakan adalah luasnya berapa dan luas lahan tersedia itu berapa, itu untuk luas, itu dia akan terisi otomatis ketika kita mengisi panjang dan lebarnya. Tapi untuk luas lahan tersedia itu kita harus mengisi manual. Luas lahan tersedia adalah luas di mana tanah itu bisa digunakan. Anggaplah kita punya area tanah tapi yang satu sisi tanahnya miring gitu kan nggak bisa digunakan tuh. Berarti kan tidak masuk perhitungan luas atau tanahnya masih ada pepohonan, nggak bisa dipakai untuk mendirikan bangunan. Berarti itu tidak termasuk, tanah tersedia. Tanah tersedia itu adalah ukuran lahan yang dapat digunakan untuk membangun gitu teman-teman ya. Ya membangun area bermain, membangun, bangunan, membangun sanitasi dan macam-macam sebagainya gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian cara tahu ukurannya gimana, Bang? Ada 2 cara. Yang pertama adalah kalian bisa tanyakan pada yang punya sertifikat tanahnya atau pada senior yang ada di situ, "Pak, ini ukuran tanah berapa?" gitu ya. Atau kalian mau ngukur manual di sana ya boleh. Atau kalian bisa menggunakan Google Map, teman-teman ya. Jadi caranya menggunakan Google Map seperti ini, kita buka saja Google Map gitu, lalu pilih yang map.google.com. Nah, kemudian kalian cari nama sekolah kalian seperti ini, misalnya ya. Seperti ini ya, ini sekolah saya, kemudian kalian ganti lapisannya menjadi satelit, tampilan satelit seperti ini. Nah, ini sekolah kita perbesar ya, kita zoom ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kalian ini tinggal klik kanan ya, lalu ukur jarak seperti ini dan kalian tinggal klik saja batas-batas tanahnya. Misal di sini batasnya ini ya, ini kan titik awal nih. Kalian bisa geser saja di klik dan drag titik awalnya di mana, misalnya di sini titik awalnya. Kemudian setelah ini maaf kita ulangi ya. Tadi keklik ke hapus. Hapus pengukuran, oke kita ulangi ukur jarak. Nah, kita geser dari sini saja. Ini area tanah sekolah kami di sini, kemudian kita klik sampai di sini karena ini bangunan SMK juga, kita klik ke sini, pokoknya buat saja garis mengikuti alur tanah kalian, begitu teman-teman ya. Nah, seperti ini, kemudian ke sini, ini masih ke sini, ke sini, ke sini, sini, dan ke sini. Maka di bawahnya itu ada keterangan luas total nih di bawah ya, teman-teman. Luas total 1.503. Ini perkiraan ya, bukan perkiraan, ini berdasarkan yang kita garis. Jadi nanti, ini datanya bisa kita masukkan di Dapodik kita. Jadi luasnya adalah 1.500. Oke, untuk membuat luas itu 1.500 karena ini kan bentuknya tidak rapi nih.
bangunan saya tidak rapi ya, luas tanahnya ya, panjang lebarnya kita nggak tahu ya. Kalau saran saya ini karena agak persegi, ini kan bentuknya agak persegi nih kalau tanah di sekolah saya ya. Kalau dibuat itu agak persegi. Jadi saya buat ukurannya itu panjang dan lebarnya sama seperti ini, kita klik ubah. Tadi luasnya adalah 1.500 ya. Kalau di sertifikat tanah saya itu sekitar 1.440 teman-teman, tapi, ini saya hanya menunjukkan saja. Nah ini yang read only artinya kita akan terisi otomatis. Kalau mau menyesuaikan ini 1.500 ya kita tinggal rubah saja misalnya panjangnya 49, jangan jangan 39 maksudnya ya, 39. Nah, kemudian lebarnya juga misal 39, maka luasnya 1.521, kalau di sini 1.503, sudah sangat mendekati, gitu ya. Atau kalian bisa rubah misalnya di sini 40, di sini 38, kalian bisa coba-coba. Nah, ini 1.520, gitu ya. Ini masih terlalu panjang. Kalau di sini kita ganti 37, koma apakah bisa kita coba ya? Koma 5. Oh, ternyata koma koma bisa teman-teman ya, komanya itu pakai titik ya. Ini jadi 1.500 dan ini 1.503. Berarti sudah paling tepat ini ya. Nah, gitu. Kemudian luas lahan tersedianya berapa? Nah, luas lahan tersedianya adalah di sini teman-teman kalau tahu ini adalah sisi miring sebenarnya. Di sini ini jalan menurun, ini tidak bisa dipakai. Jadi kita hapus pengukurannya. Kita ulangi ukur daerah yang tidak bisa dipakai. Itu sekitar seperti ini. Ini daerah miring teman-teman ya. Oke. Pokoknya sampai ketemu ujung dengan ujungnya. Nah, sekitar 23 meter itu ndak bisa dipakai nih. Ini adalah posisi miring, tebing, tapi karena kita lihat, terlalu ngezoom jadi nggak jelas ya. Ini sebenarnya tebing di sini, ndak bisa dipakai sekitar 23 meter persegi. Jadi kita kurangi saja, 1.500 dikurangi 23 meter persegi jadinya 1.477 ya, 23 meter ya. Oke. Selanjutnya kepemilikannya tinggal milik atau sewa atau apa terserah kalian, sesuai datanya klik simpan. Nah, begitu itu masalah tanah sudah selesai. Cara ngisinya seperti itu teman-teman ya, atau cara ngukurnya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk ukuran bangunannya ya. Jadi bangunannya di sini teman-teman bisa lihat bahwa kebanyakan di dapodik sekolah kalian itu banyak yang masih satu bangunan. Padahal sudah lama sekali saya jelaskan bahwa masalah bangunan itu harusnya diisi sesuai dengan data yang sebenarnya, yaitu bangunannya ada berapa, seperti ini ya. Di sini sebenarnya ada bangunan satu yaitu masjid, bangunan 2 di sini, bangunan 3 di atas ya. Bangunan 4 itu di sini ada nih, sebentar saya hapus dulu. Nah, di sini ada toilet nih kecil ya, tapi memang belum terupdate di Google Map-nya. Ada toilet dan di sini juga ada bangunan 3 ruangan lagi. Ini bentuknya L seperti ini persis di daerah ini. Tapi sayangnya ini belum di Google Map-nya belum terupdate ya. Jadi tidak nampak begitu teman-teman ya. Karena memang bangunan yang 3 ini masih baru banget, baru 1 tahun kalau nggak salah dan ini belum terupdate di Google Map-nya. Jadi bangunan di dapodik saya tentunya ada 5. Nah ini yang waktu masih nah kondisinya ini nih ya, ini yang dibangun, yang sedang dibangun ya. Jadi belum nampak di Google Map-nya gitu teman-teman ya. Nah ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 bangunan. Maka di dapodik pun sama. Bangunan 1, bangunan 2, bangunan 3, bangunan 4, bangunan 5. Ya, bangunannya tergantung dipakai untuk apa saja nanti disesuaikan. Bangunan 1 yang di atas. Nah, ini berarti bangunan 1 yang di atas itu ini teman-teman maksud saya ya. Ini tinggal diukur berapa ukurannya gitu ya. Kita coba ya. Ukur jarak. Nah, ini bangunan. Oke, kita pindah ke sini. Oke. Ini bangunannya di sini sekitar 18 meter. Nah, ini memang tepat ya. Kemudian ke sini panjangnya adalah, bentar kita coba cek. Luasnya 100, wih, 175 meter ya. Bentar, ini kok luas banget ya? Apa yang salah ini? Oh.
Bentar ya, saya cek di dapodik saya berapa nih luasnya. Oh, memang 100 lebih ya, 160. Nah, betul ya, teman-teman kita geser sedikit. Oke, kita sesuaikan, pokoknya harus teliti banget. Nah, ini area sekolah saya itu seperti ini bangunannya. Ini ukuran bangunan yang di atas misalnya. Nah, ini ya, 18 kali 9, 162 meter. Ini memang harus bentuknya perhitungannya persegi ya, teman-teman ya. Jadi untuk luas tapak itu harus sesuai dengan panjang kali lebarnya, hasilnya berapa gitu. Nah, ini 165 memang karena ini garisnya tidak lurus mungkin saya ya. Sayanya tidak lurus nariknya. Gitu, teman-teman ya. Dan silakan dibuat di bangunan-bangunan lainnya ya. Bang, kalau misalnya saya nih baru, membuatnya satu bangunan, gimana nih untuk membuat bangunan-bangunan lainnya? Cara misahnya gimana? Oke, untuk cara misahnya nanti saya buatkan video khususnya karena itu akan cukup panjang prosesnya. Untuk video ini kita membahas saja tentang tanah dan bangunannya saja, penjelasan dan ukurannya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu saja sih video terkait, tanah dan bangunan, nanti kita buat lagi video mengatur tanah dan bangunan sesuai dengan data sekolah sebenarnya. Itu, terima kasih, semoga video ini bermanfaat, jangan lupa di-like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe tentunya buat yang belum subscribe. Terima kasih, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam ngapak media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.